Ya, selamat pagi. Hari ini kita akan bahas konstipasi dan hemoroid ya, yang terjadi setelah melahirkan. Ini salah satu topik bahasan dari mata kuliah ginekologi pengobatan tradisional Tiongkok. Ya, jadi untuk apa itu konten yang akan kita bahas hari ini ya tentang masalah konstipasi ya dan hemoroid pada wanita setelah melahirkan. Tadi di pelajaran IPD kalian sudah belajar ya tentang konstipasi? Iya, Bu. Ya, tapi ini kita konstipasi yang terjadi pada wanita hamil ya, tentu wanita yang melahirkan, maaf. Jadi pasti, sindromnya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan yang konstipasi yang terjadi pada ya orang biasa yang nggak melahirkan gitu. Oke, secara konsepnya sih sebenarnya konstipasi setelah melahirkan itu ya kesulitan buang air besar ya. Sulit, terus kering, terus juga, jadi jarang BAB ya. Kemudian penyebabnya, etiologi dan patogenesisnya ya, apa sih yang menyebabkan konstipasi setelah melahirkan? Dari buku TCM sih menjelaskan, etiologinya bisa karena defisiensi darah ya, dan kekeringan ya, setelah kehilangan darah yang berlebihan selama persalinan. Jadi kan memang orang yang melahirkan itu, dia akan kehilangan banyak darah ya, sehingga, bisa menimbulkan ya defisiensi darah gitu. Dan ketika darah dan cairan itu habis, maka akan mempengaruhi usus besar. Padahal kita tahu usus besar itu yang, mengatur, BAB kita ya. Dan usus besar ini akan berpengaruh dan juga ada kekurangan cairan tadi setelah melahirkan sehingga menyebabkan BAB sulit atau konstipasi tersebut. Juga, ini penyebabnya juga bisa karena livernya ya, livernya mengalami defisiensi darah liver. Karena kan, tahu sendiri fungsi liver itu apa, yaitu, mengatur darah kan, fungsi liver itu. Jadi sangat terkait ya ketika, apa itu, melahirkan kan banyak, darah yang keluar tentunya, sehingga menyebabkan ya terganggu si livernya, defisiensi darah, menyebabkan tadi kegagalan, melembabkan fesesnya ya, karena kan darah dan cairannya banyak yang keluar, saat melahirkan. Kemudian juga bisa terkait dengan paru ya, terjadi defisiensi ciparu. Ketika terjadi kegagalan ciparu yang turun ke usus besar, menyebabkan tidak tersedianya Qi ya, Qi atau energi untuk upaya defekasinya gitu, upaya, apa itu, mengeluarkan fesesnya. Selanjutnya untuk defisiensi sindrom, yang umumnya, untuk masalah, konstipasi pada, wanita yang setelah melahirkan itu bisa 3 di sini dalam buku ginekologi yang saya ambil ada 3 yaitu ada defisiensi darah, defisiensi yang ginjalnya, dan defisiensi yin ginjalnya. Untuk defisiensi darah sendiri, apa sih tanda gejalanya? Kita bisa lihat di situ tanda gejalanya ya jelas harus konstipasi ya kunci utamanya ya. Konstipasi atau sulit BAB dengan fesesnya itu kering, terus kemudian wajahnya pucat, kemudian juga ada pusing, penglihatannya kabur, lelah, depresi, lidahnya pucat, tipis dan nadinya berombak ya. Jadi untuk prinsip pengobatannya, untuk gejala-gejala yang muncul tadi, karena defisiensi darah, berarti defisiensi darah itu ya prinsipnya dia kurang darah ya, ditunjukkan dengan wajahnya pucat, terus pusing juga, terus juga mudah lelah ya. Dan, jadi treatment-nya ya nutrisi darahnya ya,
kalau defisien berarti kan harus kita perkuat, kita tonik. Jadi menutrisi darahnya juga dalam hal ini kan, yang mengatur darah kita adalah liver, jadi kita harus perkuat livernya juga. Serta kan di sini juga terjadi masalah, konstipasi ya, konstipasi di mana fesesnya itu keras gitu. Biasanya juga karena masalah pergerakan ususnya ya, motilitas ususnya tidak lancar sehingga kita juga treatment di sini untuk supaya dia BAB-nya lancar ya melembabkan ususnya gitu secara treatmentnya. Jadi untuk akupuntur, metode akupuntur yang bisa dipakai untuk masalah konstipasi pada wanita hamil dengan defisiensi darah itu, titik-titiknya di sini ya, ada liver 8, Gusuan yang fungsinya menutrisi darah di livernya, ST36, Cusanlin, dan Sanyin Chow itu untuk tonik qi dan darahnya. Kemudian SP15 Taheng dan SV14 Fuce itu untuk mendorong pergerakan ususnya. Ren 4 Guan Yuan itu menutrisi darah, Lu7 Liswe kanan dan Ki6 ya, Chow Hai yang sebelah kiri untuk meregulasi Chong Mai-nya ya dan menutrisi yin serta cairan tubuh. Dan Ki6 juga di sini juga bisa mendorong pergerakan usus ya dari kekeringan saat konstipasi. Untuk metodenya semuanya itu ditonik ya, akupunturnya karena kan sindromnya defisiensi. Jadi prinsip akupunturnya adalah ditonik. Ini untuk letak-letak titiknya ya, yang sudah saya sebutkan tadi ya, liver 8 letaknya di, sebelah, dalam ya, kaki ya, tempurung lutut itu ya, sebelah, sampingnya ya, untuk L liver 8. Kemudian untuk, eee, Cusanlin, tentunya kalian sudah sangat familiar ya, titiknya ya. Yaitu berada di 3 Jun ya? 4 Jun ya? Cusanlin berapa Jun? Dari tempurung kaki? Halo? 3 kayaknya, Bu. 3 apa ini? 4? 3 ya? 3 Mhm. Jun ya? Soalnya kan tapi 3 Jun kan hitungannya 4 jari kita toh? Iya, Iya. 4. 4 jari tapi hitungan secara Junnya itu 3 ya? Oke. Kan ini memang titik yang sangat familiar kan? Familiar yang kita pakai gitu dan di apa itu terapi-terapi kalian yang sudah dijelaskan juga pasti sering pakai titik ini ya. Jadi jangan sampai nggak tahu gitu letaknya untuk ini ya Cusarlin ya. Kemudian ada lanjutnya ada ini ya Ren 4 ya. Ren 4 ini dia 3 Jun dari pusar kita ya, umbilikus ya. Kemudian ada Lu7 juga. Lu7 itu letaknya di tangan ya. Jadi kalau kalian nyari ya, tangan kalian dikatupkan gitu di ujung ini ya, ujungnya itu lokasi Lu7. Kemudian ada lagi yang dipakai itu ini ya, SP6 ya. SP6 itu juga titik yang sering sekali kita pakai ya di akupuntur ya. Itu dia itu letaknya 3 jun dari mata kaki kita ya, atau 4 jari. Kemudian juga yang dipakai lagi adalah, titik, SP14 ya. SP14 itu nyarinya bisa dari SP15 ya. Jadi kalian nyari dulu SP15-nya. SP15 itu dari pusar, itu 4 cun ya, 4 cun dari pusar ya. Ke sebelah sampingnya, itu letak SP15. Kalau SP14-nya itu dia 1,3 junan, jadi 1 jun lebih sedikit gitu di bawah SP15-nya tadi ya. Kemudian juga yang dipakai itu Ki6 ya. Ki6 itu juga letaknya di ini ya, di kaki ya, di bawah yang apa itu mata kakinya ya, di bawah mata kakinya itu ya letaknya, di sini. Kemudian yang terakhir, eee
dari batas mata kakinya dia itu lokasinya sekitar 1 jun ya. Jadi nyarinya itu dari batas apa ya, kayak ininya gitu, 1 jun dari itunya ya, pertemuan antara kaki yang sebelah sini sama sini dihitung 1 junnya ya, untuk nyari KI6. Oke, untuk persiapan dari sindrom defisiensi darah itu bisa menggunakan variasi formula Siwutang ya. Siwutang sendiri itu fungsinya itu menutrisi darah gitu. Dan ini sedikit modifikasi ya dari Siwutangnya. Kalau Siwutangnya sendiri itu isinya ada tangkwe, cuan siong, kemudian paiso ya, dan sutihuang. Dan ditambahkan modifikasi atau variasinya itu ditambahkan dengan rojurong, yang fungsinya untuk tonik ginjal dan mendorong pergerakan usus, paciran untuk menutrisi darah dan menenangkan jiwa, serta mendorong pergerakan usus, sowo untuk menutrisi darah dan cairan tubuhnya, dan homaren ya, untuk menutrisi darah dan mendorong pergerakan usus. Tentunya kalau kalian dulu belajar materi medika tentunya udah tahu ya golongan yang termasuk herba pencahar itu mana gitu, salah satunya Homaren ya, iya nggak? Halo? Atau Iya, lupa? Bu. Iya kan? Maksudnya dia sering dipakai, ketika masalah, sembelit ya atau konstipasi ini Homaren, karena dia memang golongan, herba pencahar ya. Oke lanjut, eee, ini sindrom kedua dari apa itu, konstipasinya, yaitu ada defisiensi yang ginjal ya. Berarti kalau defisien yang ginjal, dia panas atau dingin cenderungnya? Defisiensi yang ginjal, berarti panas atau dingin suasananya? Dingin. Dingin Dingin. ya? Kan Bu. yang kan sifatnya panas ya, jadi defisiensi yang ginjal ya sifatnya dia cenderung dingin ya. Untuk manifestasi klinisnya atau gejalanya ya, kata kunci utamanya harus ada konstipasinya ya, tapi diikuti plus-plus-plus yang lain ya untuk menunjukkan defisiensinya. Jadi sulit BAB, terus juga dia kelelahan ya, terus kemudian dia berkeringat setelah BAB, terus juga fesesnya itu tidak kering ya, terus juga sakit pinggang. Karena kan nyerangnya di daerah ginjal ya, ginjal kan letaknya di belakang ya. Dan pinggang dan lutut. Terus juga karena tadi sifatnya dingin, berarti dia itu merasa dingin karena defisiensi yang kan, kekurangan panas berarti dia orangnya merasa dingin. Terus, sering buang air kecil dan warnanya pucat ya, apa itu, urinnya. Jadi kan biasanya kalau urin yang karena panas itu kan pekat ya, warnanya kuning gitu. Tapi karena dia itu defisiensi panas ya cenderung urinnya itu warnanya pucat ya, kayak air biasa gitu. Lidahnya itu pucat dan basah, kemudian nadinya dalam dan lemah. Dan umumnya ketika defisiensi yang ginjal itu, apa itu, konsistensi fesesnya itu menjadi lembek ya. Harusnya ya, tapi namun juga bisa ya, bisa terjadi fesesnya keras ya, karena efek defisiensi yang ginjal ya. Itu menyebabkan kegagalan untuk menggerakkan ciri ususnya tadi, dan ususnya itu tidak bergerak, sehingga kalau tidak bergerak ya bisa menyebabkan fesesnya malah ini ya, keras ya. Dan ditambah lagi ada dingin internal ya, yang menyerang jaw bawah ya, sehingga terjadi gangguan peristaltik usus tadi. Sehingga prinsip pengobatannya untuk defisiensi yang ginjal berarti kita harus tonik ginjalnya, perkuat ginjalnya, karena kan, ginjalnya defisien. Kemudian menghangatkan jaw tengahnya serta melembabkan ususnya. Untuk titik akupuntur yang bisa kita pakai ada ST36 dan SP6 ya, itu dengan dimoksa ya, di jarum, moksa yang taruh di atas jarumnya. Kemudian, apa itu, modelnya ditonik ya, tonik, fungsi ST36 dan SP6 ini bisa mentonik yang, kemudian ST36 itu bisa mendorong pergerakan usus ya. Karena memang, dia kan ini ya, boleh dimoksa karena dia kan defisiensi yang ginjal dan dia kan pasiennya cenderung
dingin ya, merasa dingin. Jadi, bisa dimoksa gitu. Kecuali kalau yang kasusnya ekses panas ya, itu moksa jadi nggak tidak diperuntukkan ya, karena kan nanti tambah panas kan. Kemudian untuk BL23 sensu dan Ki7-nya folionya itu fungsinya untuk tonik yang ginjalnya, dengan moksa langsung ya, di BL, 23-nya ya. Jadi tanpa jarum ya, langsung moksa diarahkan ke titik BL23-nya. Kemudian untuk BL25 fungsinya untuk menstimulasi usus dan mendorong pergerakan usus. Dan empatnya Kuan Yuan itu dengan moksa langsung dan fungsinya untuk tonik yang ginjal dan Jing Qi, Qi yang dari ginjal ya, Qi yang dari orang tua ya, Jing Qi. Kemudian SP15 Taheng dan SP14 Fuchsia itu ditusuk di sebelah kiri saja ya untuk mendorong pergerakan ususnya. Untuk prinsip metodenya karena dia defisien berarti prinsipnya tonik ya. Ini untuk titik-titiknya ya. Yang kasus defisiensi yang ginjal ya, ST36 dan SP6 tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah dijelaskan di gambar atau defisiensi yang darah tadi ya, karena juga pakai titik itu ya. Kemudian ada yang belum BL23 ya. BL23 itu letaknya di punggung ya, di lumbar 2. Terus tapi dari batas, tengah tubuh kita, 1,5 cun ya, eee, jaraknya ya. Jadi nggak pas di tengah gitu, ada 1,5 cun ya. Kemudian, juga ada KI7 ya. KI7 ini letaknya di kaki ya, 2 2 cun dari, batas kakinya ya. Kemudian ada juga, titiknya BL25. BL25 itu juga letaknya di punggung ya, itu di C4 ya, tulang punggung tulang yang, eee, keempat ya. Terus ya jaraknya sama 1,5 cun juga gitu. Nah memang kenapa yang dipakai di bagian belakang kan memang ginjal kan letaknya di belakang ya, jadi, harus ditusuk di lokasi yang memang bermasalah, karena yang di sini kan bermasalah defisiensi yang ginjalnya gitu. Kemudian ada yang dipakai lagi REN4 ya, REN4 itu, letaknya di ini ya, di bagian perut ya. Jadi, 3 cun ya, 3 cun dari umbilikus atau, apa itu, pusar. Kemudian ada SP15 juga yang dipakai di sini, ini sudah dijelaskan ya tadi kayaknya. Terus, SP14 juga sudah ya. Oke lanjut ke formula ya. Formulanya untuk defisiensi yang ginjal itu yang dipakai Sichuan dengan isinya itu Tangkwe, Niuxi, Rochurong, Zhexiye, Sengma, sama Zhexiao ya. Tangkuenya sendiri itu fungsinya untuk melembabkan ya dan mendorong pergerakan usus. Kemudian Niuxinya itu mengarahkan ke bawah dan mendorong pergerakan usus. Rochurongnya di sini sebagai rajanya ya, fungsinya itu untuk Eee, apa itu, tonik yang ginjalnya ya. Karena kan dia tadi, sindromnya adalah defisiensi yang ginjal, jadi perlu ditonik yang ginjalnya dan mendorong pergerakan ususnya. Cesianya menyalurkan kelembapan melalui urin, karena itu menggerakkan ke bawah dan, membantu rocurungnya untuk bergerak ke bawah ya, sehingga membersihkan panas kosong ya, serta mencegah panas yang berlebihan dari rocurungnya. Untuk Xiaonya untuk menggerakkan Qi di Qiu bawahnya, bantu Herbalain untuk menstimulasi, pergerakan ususnya. Kemudian Maya di sini menggerakkan Qi keruh ke bawah ya, dan mengangkat yang ke atas untuk merangsang pergerakan usus ya. Jadi memang dalam TCM kan prinsipnya keseimbangan ya. Ya kalau Qi bersih itu sifatnya pasti naik ke atas ya, tapi kalau Qi yang keruh itu maksudnya feses, urin, itu harus diarahkan ke bawah ya, normalnya kan harusnya seperti itu gitu.
Kemudian lanjut, ini sindrom terakhir ya dari masalah konstipasinya, itu adalah defisiensi yin ginjal. Untuk defisiensi ginjal berarti lawannya defisiensi yang ginjal ya. Sehingga manifestasi klinisnya itu fesesnya kering, terus juga haus ya, dengan keinginan untuk minum ya. Karena kan kalau defisiensi yin berarti kan dia itu panas ya, ekses ya nggak ekses sih, ya panasnya jadi berlebihan karena yin-nya kan sifatnya dingin, tapi gara dia kurang dingin berarti panas kan, sehingga ada haus dan keinginan untuk minum air. Kemudian dan mulut dan tenggorokannya kering ya, terutama di malam hari ya, karena yin itu kan, menguasai malam ya. Jadi, kenapa kok mulut dan tenggorokannya kering di malam hari, ya karena yin-nya itu, dalam TCM kan memang dia itu di malam kan, terus juga ada sakit pinggang dan lutut itu ya pertanda kalau yang bermasalah di ginjalnya. Kemudian juga ada pusing, tinnitus, berkeringat di malam hari, lidahnya itu tanpa lapisan lidah atau juga bisa pecah-pecah, merah jika ada panas kosong ya. Kemudian, nadinya mengambang dan kosong. Prinsip pengobatannya berarti karena defisiensi yin kita harus menutrisi yin-nya, memperkuat yin-nya, tonik ginjalnya karena lokasinya di ginjal, dan melembabkan ususnya untuk mengatasi, sembelit,nya atau konstipasi tersebut. Untuk akupuntur yang bisa dipakai, bisa pakai Cusanlin dan San Incio ya. Fungsinya itu menutrisi yin lambung dan STT36-nya juga mendorong pergerakan usus. Kemudian ran 4-nya, Guan Yuan-nya dan KI3 Taixi, KI6 Chow Hei itu fungsinya untuk menutrisi yin ginjalnya dan KI6-nya juga mendorong pergerakan usus. BL23 Senso itu untuk tonik ginjalnya, perkuat ginjalnya, kemudian BL25 Ta Changsu dan SW15-nya Taheng untuk mendorong pergerakan usus. Untuk semuanya ini, prinsipnya metodenya ditonik ya, tapi tanpa moksa. Kenapa, dia tanpa moksa ya? Ada yang bisa menjelaskan kenapa nggak pakai moksa? Halo? Sudah belajar Itu kenapa? karena dia itu kan sifatnya sudah panas, kalau dimoksa nanti malah tambah panas. Ya, betul ya. Yang penting kalian tahu prinsipnya. Jadi benar, kenapa tidak pakai moksa, karena kan kondisi orangnya ini udah defisiensi yin, berarti kan dalam tubuh sudah panas ya, sehingga kalau ditambah moksa akan cenderung panas ya. Jadi dihindari untuk pemakaian moksa pada kasus ini. Selanjutnya ini titik-titik yang dipakai ya, ST36, SP6 sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada REN 4, REN 4 di ini ya, REN 4-nya itu di 3 Jun, setelah umbilikus ya, sudah juga tadi. Terus juga KI3 letaknya di, kaki juga, di pas, pergelangan ya, bagian dalam mata kakinya itu, di belakangnya ya, KI3. Terus juga KI6 letaknya di bawahnya ya, sekitar 1 cun ya, di bawahnya batasnya kakinya tadi ya, baik, batas apa itu ya, pergelangan lah ya, 1 cun. Nama tulangnya sih dia media malleolus ya istilah baratnya ya. Kemudian ada juga titik yang dipakai BL23 ya. BL23 letaknya lumbar 2 ya, 1,5 cun dari garis tengah tubuh. Kalau BL25 itu, C4 ya, tadi juga sudah dijelaskan ya, di bagian, punggung ya semuanya. Dan yang terakhir adalah SP15. SP15 ini dia itu posisinya dari bagian tengah tubuh itu adalah 4 cun ya, 4 cun dari itu dan, pas di pusarnya ya, di samping pusar tapi ngitungnya itu 4 cun ya, dari pusarnya ke sebelah kanan atau kirinya ya. Oke, lanjut untuk peresepannya yang bisa dipakai, untuk kasus defisiensi yin ginjal ada Cengyetang, itu isinya ada Quansen, Maintung, sama Sengti ya. Dan fungsinya ketiganya sebenarnya, fungsinya untuk menutrisi lambung ya dan yin di ginjalnya, ya.
untuk apa itu, yang sebagai rajanya itu Swansengnya ya. Dia itu digunakan dalam dosis besar, terus rasanya itu pahit dan asin ya, serta dingin, terus juga memperkaya yin dan mendorong, cairan tubuh, menutrisi ginjal juga, dan melembabkan yang kering ya di ususnya. Terus sebagai deputinya ada maitong yang rasanya itu manis dingin ya, dan meningkatkan cairan serta apa itu, melembabkan yang kering, dan sentinya itu manis, pahit dan dingin untuk memperkaya yin untuk melembabkan yang kering. Kalau untuk modifikasinya sendiri, kalau kita ingin meningkatkan efek pergerakan usus bisa ditambahkan homarin ya dan yulirin ya, ini termasuk golongan, herba pencahar. Oke lanjut, juga bisa pakai, formula Toyo Tang ya. Toyo Tang ini isinya ada Sheng Ti Huang sama Su Ti Huang, yang keduanya fungsinya itu menutrisi yin darah, yin dan darahnya, Tang Kuenya itu menutrisi darah dan melembabkan usus, Tauran Yin dan Hong Hua untuk menggerakkan darah, dan Tauran itu juga fungsinya melembabkan ususnya. Sheng Ma di sini untuk menaikkan yang bersih, dan bantu cikeruhnya untuk turun sehingga menstimulasi pergerakan usus, ciganjonya untuk mengharmoniskan seluruh komponen yang dipakai dalam formula ini. Untuk prognosis dan pencegahan dari konstipasi, setelah melahirkan itu, sebenarnya akupuntur dan herba itu sangat baik ya dalam mengobati kasus konstipasi ini, dan hasilnya dapat dilihat dalam 1 minggu terapi ya. Dan pengobatan TCM itu dengan prinsip menutrisi darah itu lebih baik ya daripada metode barat dengan, dia itu ngasih obat pencahar gitu yang golongan antraquinone ya, seperti Cassia ya, Senakot, Tosalac, Senexone ya. Dan, juga untuk meningkatkan apa itu, biar BAB-nya lancar itu juga bisa dengan latihan fisik ya, yang bertujuan untuk memperbaiki tonus otot perut ya setelah melahirkan dan memperbaiki fungsi dari ususnya supaya kembali normal. Tapi yang di sini sih latihan fisiknya bukan latihan yang harus lari keliling lapangan ya, yang bukan seberat itu ya, lebih ke kayak latihan pernafasan ya kalau dalam TCM biasanya Tai Chi, apa Qigong seperti itu ya. Dan, untuk pandangan barat, kasus konstipasi ini sebenarnya, disebabkan kombinasi faktor ya, asupan makanan yang lebih sedikit, terus juga dehidrasi selama melahirkan, terus juga ada kelemahan otot perut dan laserasi, perineumnya yang membuat, nyeri ya saat buang air besar. Selain itu juga ada progesteron merupakan hormon kehamilan ya, itu kalau, dia ada itu bisa menghambat motilitas otot polos ya, kalau dia jumlahnya terlalu berlebihan. Dan pengobatannya biasanya kalau secara barat ya menggunakan obat pencahar ya, seperti metil selulosa atau pencahar antraquinone seperti Cassia. Oke lanjut, di topik yang kedua, ini kelanjutan dari konstipasi sebenarnya, hemoroid atau ambeien, kalian pernah dengar atau wasir, nama yang mungkin sering dengar ya. Itu sebenarnya, perkembangan lebih lanjut dari masalah konstipasi yang nggak selesai-selesai itu, ya. Jadi kalau dia konstipasi terus ya terjadi, dan tidak diatasi itu bisa menyebabkan, hemoroid ya. Hemoroid itu merupakan, varises ya atau pembengkakan pembuluh darah yang terjadi di dinding rektum ya atau anus. Dan hemoroid ini biasanya disebabkan oleh kongesti ya atau stagnasi ya pembuluh pelvik yang terjadi selama kehamilan dan setelah persalinan dikarenakan ada tekanan ya janin pada pembuluh vena dan usaha mengejan selama persalinan. Dan konstipasi saat kehamilan itu berkembang menjadi hemoroid yang sudah saya jelaskan tadi. Gejalanya ya ketidaknyamanan di rektum atau anus, nyeri, gatal, dan ada perdarahan ya. Ini gambaran hemoroid tersebut ya, dan dia itu punya grade ya, grade-nya 1 sampai 4 ya. Nanti bisa dilihat di sini, kalau 1 itu masih di dalam ya biasanya.
pembuluh pecahnya belum sampai keluar. Kedua juga masih di dalam, ketiga itu, batas setelah batas sebelum dia keluar, dan keempat ini sudah, benjolan atau pembuluh darah yang bengkaknya itu sudah keluar dari rektumnya ya, gitu. Oke, lanjut. Jadi untuk, prinsip atau konsep ya hemoroid dalam TCM itu, kalau menurut TCM ya patologi dari, hemoroid ini karena defisiensi Ci. Kemudian, ada faktor lembab panas, juga racun panas ya. Defisiensi ini menyebabkan kegagalan, mengangkat organnya ya, yang di sini tuh yang dimaksud, pembuluh darahnya tadi yang di anus ya, sehingga dia itu kendor pembuluh darahnya, dan letaknya di anus. Makanya ini kayak, pembuluh darahnya keluar, ya, dia kayak gelambir gitu ya, keluar dari pembuluhnya ya. Kemudian kalau lembab panas di usus besar itu menyebabkan nyeri dan gatal di anus. Kemudian kalau racun panasnya menyebabkan nyeri rektum ya, yang lebih intens atau lebih sering ya. Dan ketika panas menyerang darah, itu menyebabkan perdarahan, hemoroid terjadi. Jadi kalau pembuluh darahnya pecah itu bisa menyebabkan perdarahan ya, yang terjadi di anusnya itu, gitu. Dan prinsip pengobatannya sebenarnya tonik ya, karena defisiensi ya. Tonik dan meningkatkan cinya, menghilangkan lembab, membersihkan panasnya, mengatasi panas racun, dan mendinginkan darahnya. Serta formula yang digunakan itu, untuk kasus ini nanti dibedakan untuk hemoroid yang internal dan eksternal ya. Jadi untuk tipe hemoroid itu dibedakan internal dan eksternal. Kalau, pembuluh yang varises itu masih di dalam, berarti disebut hemoroidnya internal ya. Kalau eksternal itu yang sudah keluar ya dari anusnya ya, itu yang eksternal. Dan, prinsip diferensiasi sindrom dan pengobatannya secara umum, tonik darah ya yang digunakan ya. Itu herba yang bisa dipakai tangkwe, suti huang untuk baik hemoroid internal dan eksternal. Kemudian juga menutrisi darah dengan akupuntur ya. Bisa pakai titik Cusanlin, San Inqiao, Kusuan, Sensu, dan Pisu ya. Dan prinsipnya juga bila ada defisiensi Qi, karena tahu sendiri, Qi dan darah itu sangat terkait ya, kalau, dia misalnya setelah melahirkan itu mengalami defisiensi darah, bisa diikuti dengan defisiensi Qi ya. Itu berarti prinsipnya kita harus tonik Qi-nya ya dengan, herba seperti Huang Qi ya untuk menaikkan Qi, dan bila Qi-nya naik akan membantu, mengangkat pembuluh darahnya yang tadi kendur itu ya, yang ada di rektum. Terus juga bisa gunakan titik, DU20, Pai Hui ya, untuk tonik Qi-nya. Untuk, kita bahas yang hemoroid internal dulu. Untuk hemoroid, internal ini sindromnya ada 3, ada karena panas darah dan defisiensi darah, panas racun dan statis darah, serta lembab panas dan panas jantung ya. Kita bahas satu-satu, mulai dari darah panas dan defisiensi darah ya. Dengan gejalanya itu ya ada perdarahan ya di, perdarahan hemoroid, terus juga rasa tidak nyaman, nyeri di anus, terus juga perasaan panas, haus, gelisah mental, pandangannya kabur, pusing, menstruasinya juga bisa jadi jarang, dan lidahnya merah ya. Merah ya karena dia ekses panas kan, darah panas, terus nadinya cepat dan senar ya. Kemudian, prinsip pengobatannya berarti dia membersihkan panasnya ya, karena kan panas darahnya terlalu berlebihan, serta mendinginkan darahnya dan nutrisi darahnya ya. Terus kemudian, akupuntur yang bisa dipakai ada Kuce dan Suhei, itu membersihkan panas dan mendinginkan darah, Woce dan Xinjian mendinginkan darah, Taichung dan Ranggu itu kombinasi ya untuk mendinginkan darah, Zheng San dan Fei Yang untuk, titik yang secara empiris ya, yang biasanya dipakai untuk hemoroid ini. Kemudian SP6 ada San Inqiao, ST36 Chusanlin, LIV8 Ucuan.
fungsinya untuk menutrisi darah. Nah, untuk, yang 3 titik ini, dia itu metodenya tectonic ya. Tonik kan karena kasusnya itu dia defisiensi ya, dalam hal ini kan dia ada defisiensi darahnya, tapi kalau yang lainnya itu metodenya dengan sedasi ya, karena kan dia darah panas ya, tipenya tentu saja ekses kan, bukan defisiensi. Sehingga dia itu ada 2 prinsipnya yang dipakai ya, karena sindromnya itu bukan ekses-ekses aja atau defisiensi aja, jadi harus kita terapi secara bersamaan. Oke, lanjut. Ini di sini titik-titik yang bisa kita pakai ya untuk hemoroid, internal, nah, dengan ini ya, terlalu ini ya, dengan sindromnya adalah darah panas dan defisiensi darah ya. Di situ ada LI11 letaknya di tangan ya, jadi tangannya ditekuk di bagian lipatannya itu. Kemudian ada SP6 ya, sudah dibahas ya sebelumnya, 3 cun ya dari, apa itu, media malleolus ya. Kemudian ada juga yang dipakai ini BL57 sama BL58 ya. BL57 sama 58 itu, cara menghitungnya gitu ya. Jadi, antara batas ini ya, 8 cun ya, tangannya gini, dari batas yang BL60 sama 40 diambil titik tengahnya, itu letaknya BL57 ya. Sedangkan BL58-nya itu 1 cun ya, di bawahnya ya, dari BL57-nya. Kemudian ada SP10, jadi itu, apa tuh, kakinya ditekuk ya, dari batas tempurungnya itu 2 cun ya, itu letaknya SP10. Kemudian LIV8, ini letaknya di ini ya, di dalam ya, bagian kaki bagian dalam, ketika ditekuk ya, sudutnya ya. Kemudian kalau ST36 sudah jelas ya. Kemudian KI2 itu ada di telapak, samping ya, bawah kaki bagian dalam ya. Eee, jadi dia itu di ruas nomor 3 ya, sini ya, KI2 itu. Kemudian juga yang dipakai LV3 itu antara, metatarsal 1 dan 2 ya, tapi yang batas paling ujung. Karena kalau yang masih di batas perubahan warna itu ya, itu, dia masuk LIV2 ya. Kemudian, P3 di sini letaknya di tangan bagian dalam ya, itu deket sama pembuluh darah kita yang kalau kita biasanya ngambil darah kan di daerah situ ya, yaitu di sekitar situ ya. Mhm. Kemudian formula yang dipakai ada formula Jilingwan. Di situ ada John Sanjaya yang menyegarkan darah dan mengeliminasi statis serta menghentikan perdarahan. Kemudian ada Tang Kue, Tangsen, dan Cisau menutrisi darah dan menyegarkan darah. Pai Chi, Fang Feng, Guoji menghilangkan lembak dan buka lubang, mengatasi gatal dan sebagai cairan astringent ya, yang membantu menghentikan perdarahan. Wai Hua sama Tiunya sebagai asisten dalam menghentikan perdarahan, Seng Ti Huang dan Mu Tan Pi-nya untuk mendinginkan darah. Seng Ti Huang juga menutrisi darahnya fungsinya dan Ta Huang untuk mengalirkan api melalui pergerakan usus. Kemudian ini sudah masuk sindrom kedua ya, yang hemoroid internal yaitu nama sindromnya panas racun, statis darah, dan lembab ya. Manifestasi klinisnya ada perdarahan di anusnya, terus rasa ketidaknyamanan, nyeri yang intens di anus, terus rasa gatal, bengkak di usus, lidahnya merah. Lidah merah ini karena ada panas ya, serta racun ya, serta juga statis darah. Terus juga bisa merah keunguan kalau dia sampai statis darah. Lengket itu dari lembabnya ya, dan lapisan lidahnya kuning, lidah kuning dari panasnya ya. Kemudian nadinya cepat, licin ya menunjukkan adanya panas ya. Terus prinsip pengobatannya,
Mengatasi racun panasnya, mendinginkan dan menyegarkan darah serta mengalirkan lembab. Akupuntur yang dipakai itu ada Li11, P3 untuk mengatasi racunnya, kemudian LIV2 Xinjiang, LIV3 Taichung, KI2 Rangku untuk mendinginkan darah, LIV3 juga menyegarkan darah, BL17 Gesu dan SP10 Suhei untuk menyegarkan darah, kemudian SP6 San Ince, SP9 Yinlin Quan, BL22 San Jiaosu untuk mengalirkan lembabnya. Karena di sini kan sindromnya ada lembabnya ya, jadi harus dihilangkan lembabnya. Dan semuanya itu prinsipnya itu sedasi ya, karena ini termasuk tipe ekses ya. Jadi metodenya dengan sedasi. Lanjut, ini titik-titiknya ya yang dipakai untuk panas racun statis darah dan lembab ya. Untuk Li11 tadi sudah dijelaskan ya, terus juga P3-nya juga sudah ya, terus SP6 juga sudah, 3 cun dari itu batas mata kaki, LIV2 dan 3 juga sudah ya, LIV2 itu ya letaknya antara metatarsal 1 dan 2 tapi dia lebih depan ya, antara batas perubahan warna kulit ya, yang warnanya coklat dan yang lebih putih, dari situ. Kalau LIV3 yang lebih belakang ya. Terus juga KI2 sudah ya tadi, SP10 juga sudah, terus juga BL22 letaknya di punggung, 1,5 cun ya dari batas tengah tengah tubuh, kemudian di antara LI1 ya, lumbar 1 ya. Kemudian kalau BL17 itu torakal 7 ya, letaknya juga di punggung 1,5 cun ya. Kemudian SP9 dia juga letaknya di batas ini ya, pertemuan ini ya, sudut kaki ini ya, kalau ketika tusuk ya, di bagian bawahnya ya. Oke, lanjut, untuk formulanya yang ini bisa pakai Xiaozi Tang. Isinya ada Wu Mei dan Wu Weji untuk astringent dan bantu herba lain ya, untuk menghentikan perdarahan dan mengecilkan, hemoroidnya. Kemudian ada kusen untuk mengatasi lembab panas, dan racun, menghentikan gatal, segan untuk mengatasi panas racun, cuan sanji untuk menyegarkan darah dan mengeliminasi statis, melembutkan massa, muli untuk membantu menghentikan perdarahan dan mencegah kendurnya hemoroid tadi ya. Terus huamaran untuk, meningkatkan buang air besarnya ya, karena mengutusi darah dan mendorong pergerakan ususnya. Ini yang sindrom terakhir dari hemoroid internal ya, ada panas lembab dan ada panas jantung ya. Untuk manifestasi klinisnya ada perdarahan di anus, gatal, bengkak di anus, kegelisahan, mental karena ini sudah menyerang jantung dan juga ada insomnia juga karena juga sudah mengganggu jantungnya. Terus juga ada rasa haus karena ada panas ya, panas. Terus juga palpitasi karena menyerang jantungnya, lidahnya merah dari panasnya itu, di bagian ujungnya lebih merah karena apa itu yang diserang jantungnya ya, panas di jantung. Lengket itu dari lembabnya, lapisannya lidah kuning ya dari panasnya ya, dan nadinya cepat licin ya dari panasnya juga. Licinnya dari lembabnya ya. Kemudian prinsip pengobatannya menghilangkan lembab, membersihkan panas, dan membersihkan panas di jantung, serta menenangkan pikiran. Akupunturnya bisa pakai SP6, SP9, BL22 untuk mengatasi lembab, BL32 untuk mengatasi lembab di jaw bawah, BL34 untuk titik lokal hemoroidnya, HE3, Sauhai, dan HE8 Sofu untuk membersihkan panas jantungnya. Karena kan memang yang diserang jantung ya kita harus tambahkan titik di jantungnya ya. Meridian jantungnya BL57 Chengsan dan BL58 Feyang untuk titik emperis hemoroidnya. Dan untuk prinsip metode penusukannya dengan metode sedasi ya. Karena kan ini tipenya ekses ya. Oke, lanjut. Ini titik-titik yang dipakai
tadi SP6 ya, sudah jelas lah ya, di situ SP9 juga sudah, BL22 juga sudah dijelaskan ya, terus BL57 sama, eee, kemudian ada BL berapa ya yang pakai? BL58, 57 dipakai, BL ini ya, 32, 34 ya, letaknya itu dia di pantat ya, ini ya. Jadi yang paling ujung 34, terus kalau 32 ya selisih ininya ya, sekitar 1 cunan lah ya. Terus kemudian, titik jantungnya itu ada di HE8 sama HE3 ya. HE3 itu terletak di, sudut ya dari tangannya ya, sekitar, itu dari P3-nya setengah cun ya, atau setengahnya ya, dari batas ininya, sikunya itu ya. Terus kalau HE8 itu kita bisa nyarinya dari ujung ini ya, di tekuk ya, tekuan yang di sini ya, HE8 itu. Oke, lanjut untuk, formulanya di sini bisa pakai Chuan Gen Honghua Tang. Chuan Gen Pai Pi-nya untuk menghentikan perdarahan, Honghua dan Tang Quin untuk menutrisi dan menyegarkan darah, Teng Xian Chow untuk mengalirkan lembab panas, membersihkan panas jantung, kemudian Cuye untuk membersihkan panas jantung, dan Ganconya untuk mengharmoniskan semua formula yang ada di dalamnya ya. Ini sudah masuk ke hemoroid eksternalnya, sindromnya ada 2, statis darah, stagnasi Qi, panas darah, lembab panas ya. Terus kemudian lembab panas saja. Yang pertama untuk statis darah, stagnasi Qi, panas darah, dan lembab panas itu manifestasinya ya ada nyeri anus ya, yang intens, terus juga gatal, bengkak, perdarahan, ada distensi perut, juga nyeri, lidahnya merah, dan merah keunguan juga karena ada stagnasi darah. Terus nadinya cepat, senar, dan licin ya, karena ada lembabnya juga dan ada panasnya juga ya. Prinsip pengobatannya mendinginkan darah, menggerakkan cinya, mengeliminasi stagnasi, menyegarkan darah, mengeliminasi statis, dan menghilangkan lembab ya. Untuk akupunturnya pakai LI11 dan SP10 untuk mendinginkan dan menyegarkan darah, BL17 dan LIV3 untuk kombinasi menyegarkan darah, LV3 dan KI2 kombinasi untuk mendinginkan darah, SP9, SP6 dan BL22 mengatasi lembabnya, BL57 dan BL58 itu titik empiris ya untuk hemoroidnya, BL34 titik lokal untuk hemoroidnya. Untuk metodenya semua itu sedasi ya ini. Ya, karena masalahnya ini dia kompleks ya, jadi titik yang dipakai kombinasinya banyak ya. Oh, beda dengan yang sebelumnya ya, ini lebih banyak titiknya yang dipakai. SP6 sudah jelas ya, SP9 juga sudah dijelaskan, BL57, BL58 juga sudah, BL34 ya, BL34 juga sudah ya tadi. Terus juga BL22 juga sudah, BL17 juga sudah, terus LI11 juga sudah ya tadi, KI2 juga sudah dijelaskan, SP10 juga sudah, LVT juga semuanya sudah dijelaskan ya sebelumnya. Memang ini kan ya karena apa itu sindromnya sama ya, dengan itunya ya bisa jadi titiknya sama ya, yang sudah sebelumnya kita pakai ya, dipakai lagi karena sindromnya sama ya. Tapi yang penting kuncinya ya kalian tahu lah masing-masing titik itu fungsinya itu apa gitu, supaya kita bisa, apa itu, ketika menusuk ya menyesuaikan kondisi pasiennya ya. Tapi kalau kita nggak tahu, LVE3 itu buat apa gitu, fungsinya kan kita nggak bisa menusuknya ya, karena kita nggak tahu indikasinya gitu, atau fungsinya. Jadi yang penting, di pelajaran akupunturnya ya dikuasai lagi ya titik-titik yang penting itu fungsinya itu dia sebagai apa gitu ya. Oke, untuk formulanya sendiri yang bisa dipakai ada Huayu, Liao Zhetang, Huayu, dan Tiu untuk mendinginkan dan menyegarkan darah serta menghentikan perdarahan. Kemudian kusennya untuk mengatasi lembab,
Moyao, Jisoo, Mutangpi, Tauren, Honghua untuk menyegarkan darah dan mengeliminasi statisnya, Yan Huaso untuk menggerakkan qi dan mengeliminasi stagnasinya, Yi Suetang untuk menyegarkan dan menutrisi darah. Kemudian formula kedua bisa pakai Suyu Ting Tong Tang ya. Bedanya dengan formula pertama, dia itu lebih menekankan untuk mengatasi lembabnya ya. Kalau memang indikasinya dia kelebihan lembab ya. Yang bagian masalah lembabnya lebih dominan bisa pakai yang ini ya. Ada Rusiang, Muyao, Chuan Yu, Si, Mutanpi untuk menyegarkan, mendinginkan darah dan mengeliminasi statis. Mutong Cesie, Cesiao tuh untuk mengalirkan lembab panas dan Pajenya untuk buka lubang dan membantu mengalirkan lembabnya. Ini yang sindrom terakhir ya, dari hemoroid eksternal ada lembab panas ya. Manifestasi klinisnya gatal yang intens, bengkak di anus, perdarahan, terus juga ada mukus ya di fesesnya atau lendir ya, karena kan lembab ya. Terus juga perasaan berat di rektum, lidahnya itu lengket, lapisan lidahnya kuning, nadinya licin dan cepat. Prinsip pengobatannya ya menghilangkan lembab dan membersihkan panasnya. Kemudian akupuntur yang bisa dipakai SP6 Saidincho dan SP9 Lin Xuan, BL22 Sanjiansu, BL32 Cilio itu semuanya fungsinya untuk menghilangkan lembab. BL34 Xiaoliao untuk titik lokal hemoroidnya. BL57 Chengsan, BL58 Feiyang, titik empirikal untuk hemoroid, dan semuanya itu metodenya ini sedasi ya. Kemudian kalau Ren 12 Chongwan, BL20 Pisu itu untuk tonik limpanya ya, untuk menghilangkan lembab. Karena sebenarnya kan masih ingat ya prinsipnya, kalau lembab itu ya menghasilkan dari limpa ya. Kalau limpa itu kegagalan fungsinya, maka itu dia gampang banget menghasilkan lembab gitu. Jadi dengan kita perkuat limpanya itu akan ya lembabnya otomatis hilang ya karena kan fungsi limpa kembali lagi ya. Dan untuk metode ini ya menggunakan metode tonik ya. Ini titik yang dipakai SP6 sudah ya. Kemudian ada BL 34 tadi, SP9 juga sudah. BL tadi 5758 sudah ya, BL22 sudah juga, kemudian ada BL20 itu torak 1, torak T12 ya, itu 1,5 cun ya dari batas tengah. Kemudian yang terakhir, REN 12 ya. Jadi dia itu ngitungnya dari umbilikal, ditarik garis ini dengan batas dada ya, tajuk pedang kita tulang stenomateodeus ya, stenokostal angel ya, atau itu ya, ditarik ya pertemuan tengahnya itu titik REN 12-nya ya. Untuk formula yang dipakai ini Tiu Huangpo Fang ya. Di situ dia ada Ce Xiao Tou sama Huang Po dan Chang Chu untuk mengalirkan lembab panas dan Huo Po dan Chang Chu-nya dari formula Ermiosan juga mengalirkan lembab panas ya yang ada di jauh bawah. Seng Ti Huang dan Tiu-nya untuk mendinginkan darah dan menghentikan perdarahan, Tang Kui-nya untuk menyegarkan darah dan bantu formula masuk ke level darahnya. Wai Chio untuk mendinginkan darah dan menghentikan perdarahan, spesifik untuk inflamasi hemoroid ya, karena kan dalam kasus hemoroid ini ya terjadi bengkak ya di pembuluh darahnya, jadi untuk mengatasi inflamasi atau pembengkakan yang terjadi. Xin Xiao dan Fang Fang untuk menghilangkan lembab dan buang angin serta mengatasi gatalnya. Tauran untuk menyegarkan darah, Pai Chi untuk membuka lubang dan membantu mengatasi lembabnya. Oke, sekian untuk penjelasan konstipasi dan hemoroid setelah persalinan ya, setelah melahirkan. Ada pertanyaan? Saya mau tanya Bu, untuk